Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi transportasi Northwest Corner Method dengan mata kuliah penelitian operasional program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022 dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Dengan saya sendiri sebagai ketua Dua Jaya Isa dengan NPM 21032010099. Lalu saya Naya Putri sebagai Wakil Ketua dengan NPM 21032010108. Kemudian saya, Muhammad Nofrizal Citama, sebagai anggota dengan nomor NPM 2103201081. Saya Destiara Nabila Widiarsa sebagai anggota dengan nomor NPM 210320101092. Pembahasan soal transportasi metode Northwest Corner. Lalu di situ ada soal Direktur Perusahaan Penerbangan merancang bahwa untuk melayani penerbangan di Jawa harus dibuka 4 lapangan udara, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Belambangan, sehingga pesawat dapat mengisi bahan bakar pada keempat lapangan terbang tersebut. Jadi dibutuhkan bahan bakar yang disuplai oleh 3 agen 1, 2, 3 dengan menyediakan sebanyak 250.000 galon, 350.000 galon, dan 500.000 galon. Adapun masing-masing lapangan terbang diperkirakan akan membutuhkan bahan bakar, yaitu di Jakarta sebanyak 440.000 galon, di Semarang sebanyak 330.000 galon, dan di Surabaya sebanyak 220.000 galon, dan di Belambangan sebanyak 110.000 galon. Nah, harga bahan bakar per galon yang dijual pada masing-masing lapangan terbang oleh agen 1, 2, 3 ini ada pada tabel berikut. Jadi ini Jakarta agen 1, 2, 3, Jakarta, Semarang, Surabaya, Belambangan, dan ini harganya. Dan selesaikan persoalan transportasi tersebut dengan Northwest Corner Method dan dapatkan jawaban optimalnya. Jadi penyelesaiannya dengan iterasi pertama dulu, yaitu kita membuat tabel. Jadi ini kota yang dituju dan ini agennya dengan kapasitas yang ada di soal, maka di totalnya itu 1.100.000 unit, dan permintaannya itu yang ada di soal di kita total itu sama dengan kapasitas, yaitu 1.100.000 unit, 100.000 unit. Nah, oke, kita masukkan kota-kota kecil ini dengan harga yang sudah tertera di tabel soal tadi. Lalu kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, kita ini menentukan, ini kan kapasitas permintaan. Yang paling kecil kan kapasitas. Maka kita masukkan kapasitas atau angka unit terkecilnya, yaitu 250.000. Nah, karena di agen 1 ini kapasitasnya sudah penuh, lalu kita turun ke agen 2 Jakarta. Karena di permintaan di Jakarta belum penuh, maka kita tambahkan 190.000 agar permintaan di Jakarta penuh. Lalu kita bergeser ke agen 2 Semarang, karena di Jakarta ini sudah penuh, tapi agen 2 ini belum penuh, maka kita tambahkan 160.000 unit. Akhirnya agen 2 kapasitasnya sudah penuh. Lalu kita menuju ke agen 3 Semarang, agar permintaan di Semarang penuh. Kita tambahkan 170.000 unit. Maka dia beroleh hasil 330.000. Sudah penuh, maka yang belum penuh di agen 3 Surabaya dan Belambangan. Maka kita tambahkan 220.000 unit untuk di Surabaya agen 3, lalu di Belambangan 110.000 unit. Nah, akhirnya di agen 3 kapasitas sudah memenuhi 500.000, maka diperoleh total biayanya yaitu 16 juta rupiah, karena ini dikalikan satu-satu. Nah, lalu kita pengujian biaya transportasi. Pengujian ini kita uji yang kosong-kosong, ini ada 6 kota kosong. Kita mulai dari agen 1 Semarang, yaitu arahnya ke agen 1 Jakarta, kemudian ke agen 2 Jakarta, kemudian ke agen 2 Semarang. Maka 9 kurangi 19 ditambah 13 dikurangi 19, berhasil minus 16. Lalu kemudian di Surabaya, agen 1 Surabaya, arahnya ke agen 1 Jakarta, agen 2 Jakarta, agen 2 Semarang, agen 3 Jakarta, ke agen 3 Surabaya. Maka angkanya 10 minus 19 plus 13 minus 19 plus 4 minus 19. Peroleh hasil minus 30. Kemudian di agen 1 Belambangan, itu arahnya ke agen 1 Jakarta, kemudian agen 2 Jakarta, agen 2 Semarang, agen 3 Semarang, lalu lompat ke agen 3 Belambangan. Ini dilompati karena kita memerlukan hasil belakang yang minus, dan ini pun harus dilompati. Maka diperoleh hasil minus 10. Kemudian di agen 2 Surabaya ini
itu arahnya ke agen 2 Semarang, agen 3 Semarang, dan agen 3 Surabaya. Maka 11 min 19 min 4 min 19. Jadi diperoleh hasil minus 23. Kemudian di agen 2 Belambangan, arahnya ke agen 2 Semarang, agen 3 Semarang, dan agen 3 Belambangan. Maka 7 min 19 plus 4 min 8, yaitu minus 16. Kemudian yang terakhir di agen 3 Jakarta, yaitu arahnya ke agen 3 Semarang, agen 2 Semarang, dan agen 2 Jakarta. Maka 9 min 4 plus 19 min 13 diperoleh hasil 11. Dan maka dari pengujian ini, maka masih ada yang minus, maka kita pilih minus terbesar atau angka terkecil, yaitu minus 30. Lalu kita melanjutkan ke iterasi kedua. Karena didapatkan nilai pengujian biaya transportasi minimum sebesar min 30 pada iterasi pertama yang dimiliki oleh agen 1 Surabaya, maka kita dapat melanjutkan perhitungan ke iterasi kedua. Untuk mencari agen 1 Surabaya, kita harus melewati agen 1 Jakarta, agen 2 Jakarta, agen 2 Semarang, agen 3 Semarang, dan agen 3 Surabaya. Lalu dimulai dari agen 1 Surabaya bernilai plus, min, plus, min, plus, min. Lalu dari ketiga kotak negatif ini, kita akan memilih unit terkecil. Berarti kita memilih 160.000 yang dimiliki oleh agen 2 Semarang. Selanjutnya, kita akan melanjutkan perhitungan sesuai alur yang telah kita tentukan pada awalnya dan disesuaikan dengan tanda yang telah kita berikan. Berarti, pada agen 1 Surabaya plus 160.000, pada agen 1 Jakarta min 160.000, pada agen 2 Jakarta plus 160.000, pada agen 2 Semarang min 160.000, pada agen 3 Semarang plus 160.000, dan pada agen 3 Surabaya min 160.000. Dan dihasilkan 160.000 pada agen 1 Surabaya, 90.000 pada agen 1 Jakarta, 350.000 pada agen 2 Jakarta, 330.000 pada agen 3 Semarang, dan 60.000 pada agen 3 Surabaya. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai Z dengan mengalihkan nilai yang ada pada segi 4 ini dengan nilai yang ada di pojok kanan atas. Yang berarti nilai Z sama dengan 90.000 dikali 19 ditambah 160.000 dikali 10 ditambah 350.000 dikali 13 ditambah 330.000 dikali 4 ditambah 60.000 dikali 19 tambah 110.000 dikali 8 yang menghasilkan nilai Z sebesar 10.500.000. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengujian daya transportasi pada iterasi kedua ini dengan mencari nilai yang ada pada unit-unit kosong. Lalu dihasilkan nilai pada segi 4 agen 1 Semarang sebesar 14, segi 4 agen 1 Belambangan sebesar 20, segi 4 agen 2 Belambangan sebesar 14, segi 4 agen 2 Surabaya sebesar 7, segi 4 agen 2 Semarang sebesar 3, dan segi 4 agen 3 Jakarta sebesar min 19. Dari ke-6 nilai yang telah kita dapatkan, ternyata masih ditemukan nilai min. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan hitungan ke iterasi ketiga dengan memilih min 19 pada segi 4 agen 3 Jakarta. Oke, kemudian pada iterasi ketiga, sebelumnya yang terpilih yaitu segi 4 agen 3 Jakarta. Segi 4 3 agen Jakarta yaitu melewati agen 3 Surabaya, kemudian agen 1 Surabaya, dan yang terakhir agen 3 Jakarta. Dari keempat unit tersebut, unit yang paling terkecil adalah 60.000. Maka agen 3 Jakarta kita isi dengan 60.000, dan agen 3 Surabaya yang awalnya 60.000 kita kurangi dengan 60.000. Agen 1 Surabaya 220.000 itu dari 160 ditambah 60.000. Dan yang terakhir, agen 1 Jakarta yang awalnya 90.000 kita kurangi dengan 60.000.
Kemudian yang lainnya menyesuaikan dan diperoleh hasil Z sama dengan 10.060.000. Kemudian kita uji biaya transportasinya pada skim 4 agen 1 Semarang. Kita mencari dengan cara yang pertama, kita ke agen 1 Jakarta, kemudian kita turun ke agen 3 Jakarta, yang terakhir ke agen 3 Semarang. Kemudian untuk agen 1 Belambangan, yang pertama kita ke agen 1 Jakarta, kemudian turun ke agen 3 Jakarta, dan yang terakhir ke agen 3 Belambangan. Kemudian untuk agen 2 Semarang, pertama kita ke agen 2 Jakarta, kemudian turun ke agen 3 Jakarta, dan yang terakhir ke agen 3 Semarang. Untuk agen 2 Surabaya, cara mencarinya yaitu pertama kita ke agen 2 Jakarta, kemudian kita ke agen 1 Jakarta, dan yang terakhir ke agen 1 Surabaya. Kemudian untuk agen 2 Belambangan, kita mencarinya yang pertama dengan ke agen 2 Jakarta, kemudian kita turun ke agen 3 Jakarta, dan yang terakhir ke agen 3 Belambangan. Sehingga total biaya transportasinya senilai 10.060.000. Dari pengujian 6 biaya transportasi tersebut, yang terpilih adalah agen 1 Semarang senilai min 5. Kemudian kita lanjutkan uji iterasi yang keempat. Oh iya, kenapa ini kita milih min 5, padahal ini juga ada min 5. Dari kedua pilihan ini, kita memilih salah satu aja. Maka dari itu kita memilih agen 1 Semarang. Oke, kemudian agen 1 Semarang. Agen 1 Semarang ini lewat ke agen 1 Jakarta senilai 30.000, kemudian ke agen 3 Jakarta senilai 60.000, dan yang terakhir ke agen 3 Semarang. Dari ketiga kotak tersebut, unit yang paling terkecil adalah 30.000. Maka dari itu, agen 1 Semarang kita isi dengan 30.000. Selanjutnya agen 1 Jakarta kita kosongin karena dikurangi 30.000. Kemudian agen 3 Jakarta kita tambah 90.000. Dan yang terakhir, agen 3 Semarang kita kurangi 30.000 menjadi 300.000. Dan yang lainnya menyesuaikan sehingga diperoleh biaya transportasi senilai Rp9.910.000. Kemudian kita uji biaya transportasi lagi. Yang pertama kita dari agen 1 Belambangan. Agen 1 Belambangan cara mencarinya yaitu kita ke agen 1 Semarang, kemudian turun ke agen 3 Semarang, dan yang terakhir ke agen 3 Belambangan. Kemudian agen 2 Semarang, kita belok kiri ke agen 2 Jakarta, kemudian kita turun ke agen 3 Jakarta, dan yang terakhir ke agen 3 Semarang. Kemudian untuk agen 2 Surabaya, kita harus memutar agak jauh dikarenakan kalau untuk skim 4 langsung tidak bisa karena ada beberapa kotak yang tidak memenuhi. Maka dari itu kita ke agen 2 Jakarta, kemudian kita turun ke agen 3 Jakarta, kemudian kita belok ke kanan agen 3 Semarang, kemudian kita naik ke agen 1 Semarang, dan yang terakhir ke agen 1 Surabaya. Kemudian untuk agen 2 Belambangan yang pertama yaitu kita ke agen 2 Jakarta, kemudian turun ke agen 3 Jakarta, dan yang terakhir ke agen 3 Belambangan. Dan yang terakhir, untuk mencari agen 3 Surabaya, kita belok kiri ke agen 3 Semarang, kemudian ke agen 1 Semarang, dan yang terakhir ke agen 1 Surabaya. Sehingga dari pengujian biaya transportasi ini, kita temukan lagi nilai min pada skim 4 agen 2 Belambangan. Maka dari itu, yang terpilih yaitu agen 2 Belambangan. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi kelima. Karena di iterasi sebelumnya, yaitu iterasi keempat, kita sudah menemukan nilainya, yaitu yang dipilih adalah segi 4 agen 2 Belambangan, maka kita balik ke iterasi keempat. Kita lihat di agen 2 Belambangan yang dipilih tadi, melewati rute agen 2 Belambangan, agen 2 Jakarta, agen 3 Jakarta, dan agen 3 Belambangan. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung di iterasi kelima. Di iterasi kelima, dari agen 2 Belambangan ini tadi, kita menentukan nilai plus minusnya. Dengan agen 2 Belambangan bernilai plus, agen 2 Jakarta bernilai min, agen 3 Jakarta bernilai plus, agen 3 Belambangan bernilai min.
Dari kedua kotak negatif ini kita mencari unit terkecil, yaitu antara min 350.000 dengan min 110.000, yaitu yang dipilih min 110.000. Maka kita masukkan ke rute agen 2 Belambangan tadi. Dengan agen 2 Belambangan bernilai 110.000, agen 2 Jakarta yang semula 350.000 kita kurang 110.000, maka hasilnya 240.000. Agen 3 Jakarta yang semula 90.000 kita tambah 110.000, maka hasilnya 200.000. Agen 3 Belambangan yang semula 110.000 kita kurangi 110.000, maka hasilnya 0. Selanjutnya kita bisa mencari nilai Z-nya, yaitu total biaya transportasi. Maka kita masukkan 30.000 kali 9 ditambah 220.000 kali 10 ditambah 240.000 kali 13 ditambah 110.000 kali 7 ditambah 200.000 kali 9 ditambah 300.000 kali 4 ditemukan hasil total biaya transportasinya yaitu 9.360.000. Lalu kita bisa mencari pengujian biaya transportasinya dengan kotak iterasi kelima ini, yaitu di agen 1 Jakarta, kita bisa melewati agen 1 Semarang, agen 3 Semarang, dan agen 3 Jakarta. Lalu untuk agen 1 Belambangan, kita melewati agen 2 Belambangan, agen 2 Jakarta, agen 3 Jakarta, agen 3 Semarang, dan agen 1 Semarang. Lalu untuk agen 2 Semarang, kita bisa melewati agen 2 Jakarta, agen 3 Jakarta, dan agen 3 Semarang. Untuk agen 2 Surabaya, kita bisa melewati agen 1 Surabaya, agen 1 Semarang, agen 3 Semarang, agen 3 Jakarta, dan yang terakhir agen 2 Jakarta. Lalu untuk agen 3 Surabaya, kita bisa melewati agen 3 Semarang, agen 1 Semarang, dan agen 1 Surabaya. Dari rute tersebut, kita bisa menemukan hasil pengujian biaya transportasi masing-masing segi 4 ini, yaitu bernilai plus semua. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebaiknya perusahaan tersebut mengirim bahan bakar dari agen 1 ke Semarang sebesar 30.000, agen 1 ke Surabaya sebesar 220.000 galon, agen 2 ke Jakarta sebesar 240.000 galon, agen 2 ke Belambangan sebesar 110.000 galon, agen 3 ke Jakarta sebesar 200.000 galon, dan agen 3 ke Semarang sebesar 300.000 galon, karena akan memberikan total biaya pengiriman atau Z yang minimum yaitu sebesar 9.360.000. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang materi transportasi Northwest Corner Method. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.